Halo Sobat BLUD, selamat datang di podcast diskusi BLUD. Yuk mengenal BLUD. Halo Sobat BLUD, perkenalkan nama saya Devi Sinta sebagai host yang kali ini akan menemani podcast diskusi BLUD untuk membahas tentang laporan keuangan, khususnya laporan perubahan saldo lebih atau biasa disebut dengan LP-SAL. Nah, di podcast kali ini kita mengundang nih narasumber kita yaitu Mbak Yuni Pratiwi sebagai Financial Service Consultant atau FSI BLUD. Halo Mbak Yuni. Halo Mbak Devi. Selamat datang. Bagaimana nih kabarnya Mbak Yuni? Ya, alhamdulillah baik ya. Luar biasa. Apa nih Mbak Yuni kesibukannya akhir-akhir ini? Oh iya, ini bulan Desember ya Mbak Devi ya. Nah, bulan-bulan yang cukup padat ya, terutama terkait dengan pelaporan-pelaporan ya. Yang paling utama adalah laporan keuangan ya. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang laporan perubahan saldo anggaran lebih atau biasa disebut dengan LP-SAL. Nah, bisa dijelaskan nih Mbak Yuni secara singkat apa itu LP-SAL dalam konteks pengelolaan keuangan BLUD? Oh iya, oke, baik. LP-SAL nih ya. Oke, Sobat BLUD, mungkin untuk podcast sebelumnya kita sempat membahas ya secara umum laporan keuangan BLUD itu ada 7 laporan. Nah, LP-SAL ini adalah salah satu 7 dari 7 laporan keuangan BLUD gitu ya. Nah, apa sih LP-SAL ini ya di dalam konteks keuangan BLUD? Nah, LP-SAL ini merupakan gunggungan ataupun jumlah-jumlah dari silpa sampai dengan periode pelaporan SAL itu dihasilkan ya. Yang mana SAL ini ya berisikan SAL dari kumpulan-kumpulan SAL di periode sebelumnya. Nah, laporan SAL di sini itu juga tidak jauh berbeda atau tidak akan jauh dari laporan keuangan sebelum-sebelumnya atau yang lain, yaitu laporan realisasi anggaran. Nah, jadi laporan perubahan SAL ini nggak jauh nih dengan laporan realisasi anggaran. Nah, dalam LP-SAL sendiri ini ada apa sih Mbak pos-pos yang ada di LP-SAL sendiri? Komponennya seperti itu ya maksudnya ya. Oke. Nah, bagi Sobat BLUD yang mungkin belum mengetahui ya isi dari laporan perubahan SAL, nah menurut PSAP 13 dan juga Permendagri 79 tahun 2018 nih yang menjadi peraturan utamanya, laporan perubahan anggaran lebih ini atau LP-SAL ya bahasanya itu berisikan yang pertama adalah SAL awal ya. SAL awal ini adalah saldo anggaran lebih awal ya yang dihasilkan dari laporan perubahan saldo anggaran lebih tahun lalu. Oke. Selanjutnya nih setelah SAL awal ada penggunaan saldo anggaran lebih atau penggunaan SAL. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu teman-teman ya rekan-rekan BLUD yang perlu diketahui bahwasanya LP-SAL ini boleh loh digunakan, boleh loh dianggarkan dan direalisasikan, tentu saja yang mana SAL itu dapat dianggarkan untuk direalisasikan pada operasional BLUD. Lanjut, kemudian setelah saldo anggaran lebih awal, penggunaan SAL selanjutnya adalah silpa sikpa. Nah, silpa sikpa di sini adalah nilai silpa sikpa yang dihasilkan dari laporan realisasi anggaran. Nah, berkaitan ya Mbak Devi dengan laporan realisasi anggaran. Nah, nilainya harus sama ini Mbak Devi. Silpa sikpa yang dihasilkan di laporan realisasi anggaran dengan nilai silpa sikpa yang ada di laporan perubahan SAL. Tuh. Kenapa nih Mbak Yuni, kenapa harus sama seperti itu? Oke, kenapa harus sama nih nilai dari silpa sikpa tersebut? Silpa sikpa yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran di sini nanti akan diakumulasikan dengan saldo SAL awal ya yang tadi disampaikan. Ada saldo SAL awal, penggunaan SAL ya nanti menghasilkan SAL awal gitu ya. Nah, kemudian silpa sikpa ini yang dihasilkan dari laporan realisasi anggaran perlu dimasukkan ya biar menjadi silpa atau SAL akhir.
sebelum kita masuk ke sal akhir, tentu di mana laporan perubahan sal ini akan sering adanya koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, koreksi-koreksi yang berkaitan dengan penggunaan silpa ya, dan juga transaksi lainnya. Ya, nanti dibahas lebih lanjut di Bultek PSAP mengenai sal. Gitu. Nah, untuk LP sal sendiri, Mbak Devi, kalau mau dirincikan nih, karena kan LP sal ini ringkas ya datanya ya, pelaporannya. Nah, nanti rincian-rincian atau catatan dari LP sal itu dapat diuraikan dalam laporan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, gitu. Nah, kita masuk ke manfaat utama LP sal bagi pengelola BLUD. Nah, apa sih manfaatnya Mbak Yuni ini untuk pengelola BLUD LP sal itu? Oh iya, LP sal manfaatnya apa nih? Ya, ini Ya, yang seperti jadi itu. penting ya. Ya. Oke. Ya, banyak ya, dan juga penting karena LP sal ini kan laporan keuangan yang wajib disusun nih sama BLUD gitu ya. Ya, Nah, betul. pertama pasti transparansi keuangan, di mana di dalam laporan perubahan sal ini terdapat sal awal, perubahan sal, dan juga menghasilkan sal akhir. Untuk mengetahui nih secara konkret ya, secara perhitungan, kira-kira sal yang dimiliki oleh BLUD sampai dengan periode ini itu berapa sih nilainya? Nah, itu yang pertama untuk transparansi keuangan dan juga pengelolaan secara secara konkretnya ya, secara perhitungan. Selanjutnya untuk evaluasi kinerja pasti karena LP sal ini kan salah satu laporan keuangan ya, yang mana laporan keuangan adalah satu bentuk kinerja keuangan di suatu badan layanan umum daerah. Nah, maka laporan perubahan sal ini menjadi dasar untuk dilakukannya evaluasi kinerja keuangan. Ya. Apakah salnya cukup besar itu baik atau buruk ya, salnya sedikit itu baik atau buruk ya, ini kembali ke persepsi ya. Sal apakah hampir sama dengan keuntungan? Ya berbeda. Sal ini kan adalah saldo anggaran yang belum direalisasikan nih. Apakah saldo anggaran yang tidak direalisasikan tersebut bisa nih digunakan untuk pembiayaan di periode selanjutnya? Nah, memungkinkan bisa. Nah, namun apakah dengan adanya sal yang cukup banyak ini membuat kinerja BLUD itu bagus? Belum tentu. Lah, kenapa kok bisa salnya cukup banyak? Nah, itu menjadi salah satu cara-cara untuk dilakukannya evaluasi kinerja keuangan. Ya, itu. Baik, sangat banyak sekali ya Mbak Yuni ya. Nah, satu lagi. Nah, masih ada satu lagi. Satu apa lagi. Tuh? Perencanaan anggaran yang lebih baik. Nah, sal ini kan kalau mau digunakan harus direncanakan atau dianggarkan dulu. Nah, apabila nanti sudah muncul nih laporan perubahan sal, nah kita menjadi tahu, kita melakukan evaluasi terkait dengan LP sal tersebut. Nah, kemudian kita merencanakan nih untuk kedepannya. Bagaimana agar sal tersebut tidak cukup banyak dan juga tidak cukup sedikit, sehingga sal ini dapat dimanfaatkan penuh dengan untuk operasional dan menunjang pelayanan. Seperti itu. Ya. Nah, apa nih tantangan terbesar dalam penyusunan LP sal yang harus diperhatikan bagi pengelola BLUD? Seperti itu. Oke, baik. Nah, LP sal ini kan disusun nih Mbak Devi setelah menerapkan BLUD. Kalau sebelumnya LP sal tidak tersusun nih di laporan keuangan UPTD. Nah, jadi merupakan tantangan yang cukup menarik nih untuk UPT BLUD dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, LP sal ini ya dalam penyusunannya tentu harus benar-benar dihitung terkait dengan saldo anggaran lebih yang belum direalisasikan ya dari beberapa tahun sebelumnya. Kemudian di dalam LP sal di sini itu kan tentu ada nilai penambahan ataupun pengurangan nih, kenaikan atau penurunan sal ya yang dilihat atau didapatkan dari silpa sikpa atas laporan realisasi anggaran. Nah,
dipastikan keakurasian datanya. Nah, keakurasian nilainya. Apakah betul silpa sigma dari LRA sekian ya, sehingga bisa menambah ataupun mengurangi nilai sal tersebut yang menghasilkan sal akhir. Nah, sal ini ya, kalau masyarakat atau rekan-rekan BLUD mungkin asumsinya sal ini kasta rakas. Ya, hampir sama dengan kasta rakas ya. Hampir sama dengan kasta rakas. Kadang kasta rakas itu ada perbedaan nilai dengan LP sal. Salah satu hal yang sering terjadi karena mungkin antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran APBD ada perbedaan. Kemudian ada kemungkinan hutang pajak di periode sebelumnya yang nanti akan dibayarkan di periode selanjutnya yang menyebabkan adanya perbedaan. Namun sejatinya laporan sal akhir nilainya harus sama dengan kasta rakas akhir di neraca dan juga laporan arus kas. Nah, ada kaitannya nih ya dengan laporan-laporan yang lain seperti itu. Seberapa sering sih nih Mbak Yuni LP sal itu harus dievaluasi dan apa saja yang perlu dievaluasi dari LP sal tersebut? Itu juga menjadi poin penting yang harus diperhatikan secara eksternal, tapi dalam ruang lingkup evaluasi setiap bulan ataupun triwulan melakukan penyusunan laporan keuangan secara manual juga.